Bapak Ibu jemaat, mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 22. Kita membaca ayatnya yang ke-11 sampai dengan 18. Mulai ayat 11 kita baca silih berganti. Demikian firman Tuhan. Saya ayat 11, Bapak Ibu jemaat ayat 12 bergantian sampai ayat terakhir kita baca sama-sama. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sama-sama. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian jauh kebenaran pembacaan firman Tuhan. Kita belajar satu tema, yaitu pendakian tertinggi dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup mengiring Tuhan itu seperti sebuah perjalanan. Kita berjalan mengiring Tuhan. Kadang perjalanan mengiring Tuhan itu ya mungkin jalannya itu rata atau datar, bisa berbelok-belok, bisa turun, berbatu, melewati ya perjalanan yang tidak kita harapkan. Tetapi kita juga ya ada lembah, tapi juga ada gunung atau bukit. Dan perhatikan bahwa dalam mengiring Tuhan kita belajar dari Abraham hari ini. Abraham, Tuhan bawa dia mengiring Tuhan sampai kepada pendakian yang tertinggi, di mana Tuhan mau lihat sebenarnya iman Abraham ini. Apakah benar imannya ini, benar-benar dia percaya kepada Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mau taat kepada perintah-perintah Tuhan? Dan semua itu Tuhan mau lihat. Dan Tuhan juga harus memberikan ujian kepada Abraham. Pasal 22 kita sudah tahu semua bagaimana Tuhan menguji Abraham. Dalam ayatnya yang ke-12 di sana ini menarik ya. Lalu ia atau Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan perhatikan di sini bahwa Tuhan sendiri menyatakan, telah aku ketahui. Abraham luar biasa. Ketika Tuhan menguji Abraham dan Tuhan telah melihat sejauh mana Abraham ini mengasihi Tuhan, sejauh mana Abraham ini beriman kepada Tuhan, sejauh mana dia mau lakukan berbuat yang terbaik untuk Tuhan.
Nah, pengabdian tertinggi ini kisah Abraham dalam perjalanan mengikut maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Abraham bukan seorang yang sempurna dalam mengikut Tuhan, tetapi dalam penyerahannya kepada Tuhan, ini dia berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia itu terlaksana. Dan dalam kisah Abraham, panggilan Tuhan diberkati untuk menjadi berkat itu terwujud bagi segala bangsa. Dalam kisah Kejadian 12, di sana Tuhan panggil Abraham untuk menerima berkat. Dan tidak selesai di sana, Tuhan mau supaya Abraham juga menjadi berkat. Dan dalam kisah Abraham ini, pasal 22, ini juga merupakan sebuah tipos. Tipos itu gambaran ya, itu bentuk formula apa yang nanti terjadi juga dengan Tuhan Yesus. Jadi Ishak itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus. Abraham itu sama seperti Allah Bapa. Gunung Moria itu bukit Golgota. Dua orang bujang itu dua orang yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 3 hari perjalanan, bagaimana kematian sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Kayu yang mereka pikul itu sama seperti salib yang dipikul menuju Golgota. Api dan pisau itu melambangkan mezbah. Domba jantan itu adalah Kristus, Yesus itulah. Tanduk yang tersangkut domba itu ya, itu menggambarkan mahkota duri. Di atas kayu api itu tubuh Kristus disalibkan. Ishak dipersembahkan, ditaruh di atas mezbah itu disalib. Dan keturunan itu menunjukkan kepada bangsa-bangsa. Jadi dari Abraham kita lihat bagaimana Abraham mengabdi kepada Tuhan. Dan ini penting untuk kita renungkan bersama. Nah, dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 9, bagaimana Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal. Ayat 2 di dalam pasal ini firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan perhatikan bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ini bukan pilihan yang mudah. Tuhan bilang pergi ke Moria dan persembahkanlah anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Jadi untuk mentaati perintah Tuhan ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Ishak sudah bergumul sedemikian rupa untuk sampai kepada Ishak ini ada. Sampai dia memperoleh Ishak, anak yang tunggal, anak yang satu-satunya itu. Kemudian ya, Abraham sudah melewati berbagai kesulitan dalam dia mengiring Tuhan. Dipanggil keluar dari Ur dengan janji bahwa ya keturunannya dia akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan semua ini tidak mudah. Kesulitan, tantangan, ujian yang Abraham lewati ini tidak mudah. Tetapi lihat bahwa dalam dia mengikuti panggilan Tuhan, Abraham dia jalani itu. Dia mentaati perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, dia lakukan. Karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu pasti yang terbaik. Dan ketika dia taat kepada perintah Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketidaktaatan itu
mendukakan hati Tuhan. Tetapi ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi di dalam pasal 22 ayatnya yang kedua ini kita lihat apa yang Tuhan mau daripada Abraham. Yang Tuhan minta ini tentu sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang sudah ada. Dan yang Tuhan minta ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan kasih kepada Abraham. Jadi yang Tuhan minta itu bukan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang ada. Dan yang Tuhan minta di situ kita lihat bahwa yang terbaik. Yang terbaik ini adalah memang anak yang paling dia kasihi. Dan anak yang cuma satu saja. Sehingga ini kalau mau memilih ini pilihan yang sulit. Pilihan yang sukar. Tetapi puji Tuhan karena ketika Tuhan memberikan ujian itu, Tuhan memberikan Tuhan minta yang terbaik. Tuhan juga tahu bahwa Abraham ini dia sudah step by step dia sudah melewati tahapan proses yang ada. Sampai di mana kita lihat Abraham sudah sampai kepada puncak yang tertinggi. Di sanalah Tuhan mau menguji bagaimana pengabdiannya, bagaimana imannya, kesungguhannya kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat bahwa bagaimana respon Abraham ketika Tuhan memberikan perintah. Tuhan meminta yang terbaik dari dirinya, dari hidupnya. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, Abraham ini juga salah satu tokoh iman. Dia beriman, percaya, yakin. Tuhan panggil dia ikut keluar. Dan Tuhan minta yang terbaik dia lakukan dengan iman kepada Tuhan. Nah, pengalaman Abraham untuk kelahiran seorang anak yaitu Ishak. Dan Ishak lahir di dalam keadaan mereka ini sudah lanjut usia. Abraham sudah lanjut usia, kemudian Sarah sudah menopause dan lain sebagainya. Tetapi semua itu menjadi referensi. Bagaimana yang mustahil Tuhan buat menjadi tidak mustahil. Yang tidak bisa Tuhan buat menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sulit menjadi mudah dilakukan. Yang tidak ada menjadi ada. Dan itu semua sudah terjadi. Tuhan sudah menyatakan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya kepada Abraham dan juga Sarah. Tetapi lihat bahwa semua yang Tuhan lakukan itu jadi pengalaman yang dia tulis, dia catat jadi referensi di dalam hidupnya. Jadi kita lihat bahwa ketika Tuhan lakukan meminta yang terbaik daripada Abraham, kita lihat bahwa dalam hal iman Abraham ini dia seorang yang beriman. Sehingga di dalam Ibrani 11 itu mencatat, di dalam Kejadian 12 juga mencatat Abraham dia lakukan. Dalam hal iman dia ini sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-12 itu Tuhan bilang bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Berarti kita lihat di sini bicara tentang kualitas iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang berkualitas. Kalau kita ukur dalam hal iman,
ayat 12, engkau tidak segan-segan. Segan-segan ini apa ya maksudnya? Segan-segan ini dia tidak segan-segan. Dia tidak main-main, dia tidak ragu-ragu, dia tidak pikir panjang, tapi langsung. Reaksinya itu segera, tidak berlama-lama. Karena waktu malam Tuhan katakan kepada Abraham, waktu Abraham tidur, mimpi, penglihatan, Tuhan nyatakan itu kepada Abraham. Dan Alkitab catat bahwa besoknya pagi-pagi dia sudah langsung pelanai kuda, dia sudah siapkan kayu bakar, api, dia siapkan 2 bujang anak, 2 bujang Ishak, langsung gas. Artinya bahwa ya, imannya Abraham ini iman yang berkualitas. Dia bertindak bukan bagaimana ya? Pergi kah, tidak kah? Jalan kah, hari ini kah, besok kah? Ini banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Dia tidak timbang-timbang yang akhirnya membatalkan apa yang dia mau lakukan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia lakukan kepada Tuhan, inilah pengabdiannya kepada Tuhan. Inilah pelayanannya kepada Tuhan. Inilah suatu pelayanan yang dia buat untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian dalam hal ketaatan, lihat bahwa lewat kisah ini Abraham lebih mengasihi Allah daripada anak tunggalnya, sehingga membuktikan bahwa hati Abraham itu terpaut kepada Tuhan, bukan kepada anaknya semata-mata. Walaupun anaknya ini anak yang dia kasihi, anak yang tunggal, anak yang satu-satunya, tapi hati Abraham itu kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Dan hatinya itu tidak hanya terpaut kepada berkat Tuhan, yaitu anak yang Tuhan sudah kasih. Jadi dalam hal ketaatan kita lihat bahwa Abraham ini dia loyal kepada Tuhan Allah. Dia bukan loyal kepada berkat-berkat Tuhan semata-mata. Apa hasil Bapak Ibu Saudara? Apa hasil yang Abraham terima? Yang pertama ayat 8 di sana dikatakan waktu Ishak bertanya, "Bapa, ini sudah kayu ada, api ada, tetapi korban itu mana?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Jadi lihat bahwa Abraham punya iman, keyakinan. Dia tahu bahwa waktu saya taat, saya lakukan yang Tuhan minta dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Tuhan ini akan menyediakan. Semua bilang Tuhan akan menyediakan. 3, Tuhan akan menyediakan. Akan berarti ini belum ada. Akan berarti ini belum lihat. Akan ini tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kualitas iman Abraham ini mendobrak semua yang bisa diukur, bisa dikira-kira begitu ya. Jadi ayat 8 kita lihat bahwa memang ini Abraham dia tidak ragu sedikit pun. Karena memang referensinya pengalaman kemarin, pengalaman yang lalu, dia tahu bahwa Tuhan tidak main-main. Dia tahu bahwa kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan itu juga tidak main-main. Nah, sehingga kita lihat bahwa dia berkata bahwa Allah akan menyediakan anakku. Lalu dalam ayatnya yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Jadi tidak tahu ini kebetulan kah
Ini tetapi itulah cara kerja Tuhan. Kadang cara kerja Tuhan itu ya mungkin kita bilang kebetulan kah, tiba-tiba kah, tetapi Abraham akhirnya bilang Allah akan menyediakan, dan memang di atas gunung itulah ketika Abraham sudah bertindak, Abraham sudah melakukan, dia meresponi apa yang Tuhan mau, Tuhan minta, dan Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya. Dalam ayatnya yang ke-13 tadi, Abraham sudah siap untuk menyembelih Ishak ini. Malaikat langsung berseru, Abraham, Abraham, cukup, cukup, jangan, jangan. Saya sudah tahu, luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman itu harus diuji. Iman itu harus, ya kita, Tuhan mau untuk melihat sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Iman yang memang belum lihat, belum ada, belum tahu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan sediakan, Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan pasti akan berkati. Dan itulah langkah iman, tindakan iman. Dan memang Tuhan juga menyatakan kuasanya. Dalam ayatnya yang sehingga perhatikan bahwa ayat 18 itu Tuhan Abraham kasih nama, ayat 14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan ini suatu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang indah, karena Tuhan menyediakan. Jadi hasilnya adalah iman daripada Abraham itu Tuhan perhatikan. Iman daripada Abraham Tuhan perhitungkan. Iman daripada Abraham itu juga menentukan hasilnya seperti apa. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa hasilnya janji Tuhan itu diteguhkan. Tuhan meneguhkan janjinya. Ayatnya yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak bintang di langit, pasir laut, keturunan menduduki kota-kota musuhnya. Lalu ayatnya yang ke-19. Kemudian kembali Abraham bujangnya bersama berangkat Berseba. Abraham tinggal di Berseba. Jadi lihat di sini bahwa Tuhan meneguhkan janjinya. Janji yang mana? Di Kejadian 12 Tuhan sudah katakan, Abraham, keluarlah dari negerimu, dari rumah bapamu, keluar. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, keturunanmu seperti bintang langit, pasir di laut. Dan di dalam Kejadian 22 inilah Tuhan kembali meneguhkan janji itu. Janji apa? Janji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Keturunannya itu akan menjadi berkat. Keturunannya itu akan menjadi banyak. Bintang di langit, pasir di laut, sebanyak itulah keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini pengalaman iman apa yang kita punya, yang menjadi referensi untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, buat yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kita semua punya pengalaman. Pengalaman bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Sehingga itu menjadi sesuatu kekuatan, menjadi satu pondasi, sehingga kita tidak lagi ragu, takut, khawatir dan bimbang dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi badai tantangan apapun. Semua yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, kita percaya bersama Tuhan, kita pasti akan aman-aman saja, baik-baik saja.
Semua pengalaman indah itulah yang akan menguatkan iman kita. Karena Tuhan yang kita percaya imani, Dia Tuhan yang tidak berubah. Kemarin Dia tolong, sekarang Dia pasti tolong, ke depan juga Dia akan tolong. Nah, Dia Tuhan yang sama. Semua pertolongan-pertolongan Tuhan itu menjadi meneguhkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang berikut, pemberian terbaik apa yang Tuhan mau sebagai pengabdian yang tertinggi kepada Tuhan. Abraham sampai kepada puncak yang tertinggi. Tuhan menguji imannya, kesungguhannya, dan Abraham keluar sebagai pemenang. Malaikat Tuhan berkata bahwa Abraham, cukup, saya sudah tahu engkau tidak segan-segan. Maka Tuhan meneguhkan perjanjian, aku akan memberkati engkau, dan seterusnya. Keyakinan apa yang hari ini kita miliki dalam kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah Bapa sudah memberi yang terbaik bagi kita. Dia telah mati bagi kita. Maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kita persembahkan kepadanya. Pengorbanannya di atas kayu salib, itulah pemberian yang terbesar. Itulah bukti cinta kasih yang terbesar. Itulah wujud daripada kerinduan hatinya agar kita diselamatkan. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Tidak ada. Kita hanya bisa bersyukur. Dan kita bisa taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan minta dari hidup kita. Dengan iman, dengan kesungguhan. Percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan memberkati kita. Dan sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi seluruh dunia. Abraham keturunannya menjadi berkat. Salah satunya adalah Yesus Kristus, keturunan Abraham itu. Dia jadi berkat untuk seluruh dunia. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita hari ini, mari ketika Tuhan mau yang terbaik dari kita, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Allah akan menyediakannya bagi kita. Puji Tuhan, kita Jemaat Karmel, 2 tahun kita sudah berdoa. Dan tahun ini kita akan membangun sebuah rumah pastori 2. Dan kita bersyukur karena tahapan dan proses. Kita semua sudah mengumpulkan dana, kita siap untuk membangun tahun ini. Puji Tuhan, tukang sudah kita dapat. Sehingga pembangunan akan dilaksanakan. Minggu berjalan ini mereka akan siapkan lokasi lahan yang ada. Karena minggu depan kita selesai ibadah minggu, kita akan peletakan batu pertama oleh Badan Pengurus Klasis. Sehingga setelah peletakan hari minggu depan tanggal 12, hari Senin itu langsung tukang akan bekerja tahap yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita doakan sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dapat diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada kita, Tuhan akan memberkatinya. Doakan dan dukung sehingga lewat pembangunan ini iman kita bertumbuh dan juga kita mengalami bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada kita, mari kita semua dengan iman, dengan semangat, dengan bergandengan tangan, kita semua kawal dan kita
ya dukung pembangunan yang ada untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.